Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai penilaian eksperimental. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami beranggotakan dari Fitrian Puji Arifah dengan NPM 1910104121. Lalu ada Bagus Imam Akmal dengan NPM 1910104122. Kemudian ada Krisnanda Kurnia dengan NPM 1910104124. Lalu ada saya sendiri Nabila Guna Pramesti dengan NPM 1910104125. Dan ada Arimbi Fauziah dengan NPM 1910104128. Pada materi kali ini kami akan memaparkan mengenai materi penilaian eksperimental dengan ada 5 subbab yang akan dibahas. Yang pertama ada pernyataan masalah, yang kedua teori dan konteks, yang ketiga desain eksperimental, yang keempat pertukaran validitas, dan yang terakhir ada penelitian kuasi eksperimental. Abdel Holik dan Ajin Kea tahun 1979 memberikan definisi yang tepat tentang alam eksperimental di mana peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel dengan subjek yang ditugaskan secara acak ke berbagai kelompok. Grup ini menerima kombinasi variabel yang berbeda atau disebut dengan perlakuan. Di beberapa kasus kelompok kontrol, mungkin ada yang tidak menerima penawaran tersebut. Keuntungan utama dari eksperimen terletak pada kemampuan peneliti untuk memastikan validitas internal yang tinggi yang didefinisikan dalam hal seberapa baik mereka dapat menghilangkan penjelasan saingan untuk hasil mereka. Eksperimen sangat cocok untuk penelitian dengan pertanyaan yang menyelidiki hubungan kausal antara variabel. Gibina dan Salterik tahun 1996 menyarankan 4 pedoman untuk kebijakan penelitian eksperimental dalam akuntansi. Yang pertama, pernyataan yang jelas tentang masalah, pentingnya dan kontribusinya terhadap pengetahuan yang akan dibuat atau yang akan dicari solusinya. Yang kedua, pernyataan yang jelas mengenai teori yang mendasari proses, khususnya teori yang mendorong perilaku dan dampak konteks dari teori tersebut. Yang ketiga, desain eksperimental yang baik, karena kelemahan fatal yang disebabkan oleh desain yang tidak sesuai atau tidak memadai. Yang terakhir yaitu pengaturan akan pentingnya validitas internal. Apabila kita membutuhkan pengaturan eksperimental yang lebih realistis, maka kita membutuhkannya penjelasan teoritis yang lebih kaya tentang perilaku yang dihasilkan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu pernyataan masalah. Variabel yang diamati adalah Y, yaitu variabel terikat atau observasi, dan X, I, yaitu variabel bebas atau perlakuan yang dapat dimanipulasi dalam nilai, seperti dalam eksperimen atau diukur dari data arsip seperti dalam studi ekonomi matriks. Eksperimen laboratorium biasanya memiliki lebih banyak validitas internal daripada metode penelitian lainnya, khususnya pada studi lapangan atau riset. Ketika menjauh dari lingkungan kontrol yang tinggi, dari pengaturan eksperimental, berbagai ancaman terhadap validitas internal akan muncul dengan konsekuensi bahwa tes kausalitas tidak lagi dapat diandalkan. Mungkin hanya mampu mengaitkan asosiasi melalui langkah-langkah korelasi daripada arah asosiasi. Selanjutnya, teori dan konteks. Dengan penelitian eksperimental dalam audit pada pertengahan 1700-an, penggunaan subjek berpengalaman atau praktisi ahli sebagai peserta adalah dianggap penting untuk memberi validitas eksternal yang diperlukan untuk riset. Akibatnya, sebagian besar jurnal telah menyatakan preferensi untuk penggunaan praktisi
dalam setiap penelitian eksperimental. Ini telah memberlakukan kendala serius pada pelaksanaan pekerjaan eksperimental, terutama selama yang terakhir 10 tahun, karena semakin sulit untuk mengamankan partisipasi praktisi 4 besar, katakanlah untuk penelitian eksperimental. Partisipasi ini tetap penting untuk publikasi penelitian audit di jurnal teratas, tapi untungnya untuk pekerjaan eksperimental di luar bidang audit ada peningkatan pengakuan bahwa peserta pengganti mungkin memiliki kebutuhan basis keterampilan untuk berpartisipasi. Penggunaan sebagian besar siswa dalam studi telah dibenarkan oleh penulis. Yang pertama ada Aston dan Kramer. Dalam peninjauan penulisan dalam bisnis dan psikologi, melaporkan bahwa perilaku pemrosesan informasi siswa dan pembuat keputusan dunia nyata tidak berbeda. Kemudian yang kedua adalah menurut Abdul Muhammadi dan Wright, berpendapat bahwa untuk tugas keputusan yang sangat terstruktur, kinerja seorang siswa tidak boleh berbeda secara signifikan dari pembuat keputusan dunia nyata. Yang ketiga adalah penelitian sebelumnya yang telah melaporkan bahwa tidak ada perbedaan antara subjek dengan dan tanpa pengalaman kerja dalam eksperimen menggunakan kumpulan data informasi keuangan. Dan Villarreal, Stock, dan Waston. Kemudian ada Brownell menunjukkan bahwa dugaan kekurangan menggunakan siswa dalam eksperimen berbasis laboratorium dilebih-lebihkan. Dia menyamakan situasi dengan non-response dalam pekerjaan survei, menunjukkan bahwa kita perlu menunjukkan bahwa perbedaan sistematis memang tidak ada dan perbedaan tersebut penting. Selanjutnya, peran teori dalam penilaian nyata. Untuk mengambil keuntungan dari kekuatan potensial pengaturan eksperimental dalam menguji hubungan sebab akibat, kerangka teoritis yang dikembangkan dengan baik sangat penting. Setelah kerangka teoritis telah ditetapkan, peneliti dapat memutuskan variabel yang mana harus dimanipulasi dan diukur dan mana yang dikendalikan. Penelitian eksperimental awal dalam akuntansi sangat dikritik karena pendekatan teoretisnya. Tetapi baru-baru ini kita telah melihat penerapan teori psikologis untuk penelitian pengambilan keputusan. Menurut karya Kahneman dan Tversky dalam eksplorasi heuristik dan bias, dan baru-baru ini dalam penggunaan teori pengetahuan, memori dan pembelajaran, Libby dan Friedrich, teori berbasis ekonomi juga telah berkembang untuk menjelaskan pengaturan eksperimental dalam akuntansi manajemen. Kemudian penanaman penilaian dalam konteks tugas tertentu. Pernyataan tentang konteks merupakan ancaman yang berpotensi besar terhadap validitas eksternal penilaian dalam tugas-tugas eksperimental. Eksperimen yang dirancang dengan baik harus mencoba untuk mengatasi masing-masing masalah. Tetapi meskipun demikian, tetap sulit untuk mengontrol semua variabel asing potensi dengan sukses dengan kepastian 100% dalam percobaan apapun. Perhatian besar harus diberikan dalam menyusun literatur temuan komparatif untuk mendukung arah penelitian tertentu, terutama tanpa kembali ke makalah asli. Temuan yang tidak konsisten atau kontradiktif mungkin disebabkan oleh konteks penelitian yang berbeda daripada variabel kunci yang dipermasalahkan. Kemudian peran intensif bagi peserta. Salah satu masalah kontekstual menjadi perhatian khusus dan telah mengangkat sejumlah masalah terkait ketersediaan intensif untuk memotivasi peserta untuk mengeluarkan upaya dalam kinerja tugas dapat menciptakan lebih banyak masalah daripada untuk memecahkan.
Lippe dan Louf menyarankan bahwa setiap upaya ekstra yang disebabkan oleh intensif mungkin terkait dengan karakteristik kemampuan dan pengetahuan para peserta. Persyaratan etis dapat memaksakan kendali lebih lanjut bahwa sementara insentif untuk berpartisipasi mungkin dapat diterima, insentif terkait kinerja mungkin tidak diizinkan atas dasar keadilan. Oleh karena itu, mungkin mencoba menghindari ketersediaan intensif sedapat mungkin, dan penggunaan intensif tampaknya tidak diperlukan jika pesertanya adalah profesional yang terampil. Kemudian, penggunaan tenaga profesional sebagai partisipan penelitian. Beberapa jurnal dan beberapa pengaturan eksperimental menuntut pengguna profesional yang terampil. Hal ini menjadi semakin sulit bahkan di luar jurnal papan atas untuk mempublikasikan penelitian eksperimental menggunakan khalayak mahasiswa sepenuhnya. Hal ini terutama berlaku untuk audiens sarjana. Audiens siswa mungkin dapat diterima untuk pelaksanaan studi percontohan, tetapi mata pelajaran praktisi atau profesional akan diperlukan untuk studi utama. Yang terakhir adalah penggunaan penipuan untuk membuat pengaturan penelitian yang sesuai. Fakta bahwa subjek ditempatkan dalam pengaturan laboratorium dapat menciptakan efek yang menghasilkan hasil yang tidak akan muncul di luar pengaturan eksperimental. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Yang pertama, termasuk gimana subjek dapat mengadopsi sikap di mana mereka mencoba untuk menyenangkan peneliti. Weber dan Cook dan Stefanski melaporkan situasi di mana peserta dalam eksperimen ingin membantu eksperimen dengan tampaknya mencoba untuk memberikan apa yang diharapkan mereka. Selanjutnya adalah desain eksperimental. Menurut Rothman tahun 1996 yang mengikuti Campbell dan Stanley tahun 1963 dan Libby tahun 1981 menyebutkan beberapa alternatif sederhana dari desain eksperimental, yaitu ada 4. Yang pertama, desain kelompok kontrol hanya pasca tes, yang artinya subjek secara acak ditugaskan untuk perawatan, yaitu untuk berbagai tingkat variabel independen atau penjelas. Hasil ini diukur setelah masing-masing subjek menerima perawatan. Perbandingan 001 dan 002 akan mengungkapkan dampak dari perlakuan yang berbeda. Bentuk dasar dari desain ini dapat dengan mudah diperluas untuk mencakup banyak tingkat perawatan lainnya. Joyce dan Biddle tahun 1981 memberikan contoh jenis desain ini. Desain yang kedua adalah desain kelompok kontrol pra-tes atau pasca-tes, yaitu subjek diukur untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap perawatan berturut-turut. Tetapi kali ini desain eksperimental sebelum dan sesudah digunakan yang memungkinkan desain penelitian ini untuk mengontrol perbedaan individu. Meskipun keuntungan dari kontrol perbedaan individu, penggunaan berulang dari individu yang sama untuk perawatan berturut-turut juga menyebabkan masalah potensial. Seperti mungkin ada efek belajar serta efek urutan. Heyman tahun 1990 memberikan contoh jenis desain ini. Desain yang selanjutnya adalah desain faktorial antar mata pelajaran. Hal ini melibatkan variasi simultan dari 2 atau lebih perlakuan variabel penjelas, sehingga kita dapat memantau dampak terpisah mereka pada dependen variabel dan setiap efek interaktif potensial antara variabel penjelas, yaitu sejauh mana setiap hubungan bersyarat seperti perlakuan X1 katakanlah hanya memiliki efek untuk tingkat tertentu dari perlakuan X2. Desain 2x2 yang paling sederhana memanipulasi 2 perlakuan di 2 tingkat untuk memberikan 4 kemungkinan kombinasi yang berbeda. Subjek secara acak ditugaskan ke masing-masing dari 4 sel ini, dan masing-masing hanya menerima 1 perawatan. Menurut Rothman tahun 1996 menyebutkan ada beberapa keuntungan dalam jenis desain ini. Yang pertama, efek interaksi dapat dievaluasi.
Hal ini sangat penting di mana ada penjelasan alternatif yang bersaing untuk pengamatan. Yang kedua adalah variabel pengganggu yang berpotensi, misalnya jenis kelamin atau pengalaman kerja, dapat dipertahankan konstan di dalam sel sehingga pengaruhnya dapat dievaluasi. Keuntungan yang ketiga adalah validitas eksternal berpotensi meningkatkan dengan temuan yang menunjukkan efek serupa di sejumlah karakteristik subjek. Dan keuntungan yang keempat adalah desain semacam ini lebih ekonomis daripada desain post-test only yang lebih sederhana dalam penggunaan mata pelajaran. Subjek yang lebih sedikit diperlukan untuk melakukan tes yang sama, yang merupakan pertimbangan penting di mana praktisi yang ingin berpartisipasi sulit untuk ditemukan. Desain eksperimental yang selanjutnya adalah desain faktorial dalam mata pelajaran. Pada desain dalam subjek, setiap subjek menerima semua perlakuan berturut-turut. Ini merupakan apa yang sering disebut dengan desain tindakan berulang. Desain seperti tersebut dapat memiliki keuntungan, yaitu pertama, mereka membutuhkan lebih sedikit mata pelajaran. Yang kedua, kekuatan statistik dari hasil berpotensi lebih besar karena kontrol yang secara implisit diperkenalkan untuk karakteristik individu dengan asumsi bahwa karakteristik individu tidak berubah secara signifikan antara perawatan yang berurutan. Keuntungan yang ketiga adalah mereka sangat berguna untuk memeriksa perbedaan dalam penggunaan informasi dan dampak dari perlakuan yang berbeda dalam lingkungan belajar dan pelatihan. Selain keuntungan, ada juga beberapa kerugian pada desain faktorial dalam pelajaran. Yang pertama adalah efek permintaan. Hal ini mengakibatkan subjek dapat mengumpulkan rincian percobaan, misalnya hipotesis yang diuji atau jumlah perusahaan yang gagal dalam sampel. Sedemikian rupa sehingga perilakunya menjadi berbeda dari yang diharapkan. Kerugian yang kedua adalah salah satunya bahwa variabel subjek tidak dapat digunakan sebagai variabel penjelas dalam desain dalam subjek karena karakteristik individu tidak dapat diubah di seluruh perawatan. Kelemahan yang ketiga adalah efek latihan, menyebabkan perilaku subjek berubah saat eksperimen berlangsung. Mereka dapat tampil lebih baik karena pembelajaran keterampilan dan akumulasi pengetahuan, atau lebih buruk karena kelelahan atau berkurangnya antusiasme. Yang keempat, efek bawaan, mengakibatkan cara penanganan kedua dipertimbangkan sangat bergantung pada pengalaman dari yang pertama. Ini mungkin berarti bahwa pengambilan keputusan independen mungkin tidak dilakukan tanpa menggunakan langkah-langkah penyeimbang yang terkait dengan penataan ulang tugas. Bahkan dengan pemesanan ulang, Szczepanski tahun 1992 menyarankan bahwa mungkin masih ada masalah yang dapat diatasi dengan memperkenalkan tugas pengisi dan memperpanjang periode eksperimen. Namun ini adalah solusi yang dengan sendirinya akan menimbulkan masalah lebih lanjut. Kelemahan yang kelima adalah efek statistik sehingga menyebabkan asumsi kesetaraan varians dilanggar dalam analisis varian dalam subjek ANOVA, membuat UGF menjadi bias. Hasilnya mungkin tidak serius tetapi harus diakui dengan melakukan pemeriksaan alternatif. Dan kelemahan yang terakhir adalah efek Cuey-Saliens, mengakibatkan jumlah variabel yang menjadi fokus dalam eksperimen dalam subjek akan lebih sedikit daripada eksperimen antar subjek yang sesuai. Terdapat beberapa variabel lain yang kemungkinan berpotensi untuk mengancam validitas internal. Hal ini harus segera ditangani, yaitu dengan melakukan beberapa bentuk kontrol. Yang pertama ada kelompok kontrol, yaitu untuk menahan variabel asing konstan. Yang kedua ada pengacakan, artinya distribusi variabel memiliki kemungkinan yang sama di semua variabel independen. Subjek akan ditugaskan secara acak ke masing-masing sel pengobatan. Penugasan acak mengasumsikan bahwa faktor yang sama akan mempengaruhi setiap kelompok perlakuan, dan bahwa masing-masing harus mengandung campuran yang kira-kira sama dari faktor-faktor tersebut.
Semakin besar ukuran sampel, maka semakin besar kemungkinan hal ini terjadi. Jika kita memiliki sampel yang kecil dan ukuran sel yang sangat kecil, kita harus meragukan apakah pengecekan akan secara efektif mengumpulkan dampak perbedaan individu di antara subjek tersebut. Yang ketiga yaitu memegang konstan. Artinya variabel memiliki nilai yang sama di semua nilai variabel independen. Yang keempat ada pencocokan, di mana distribusi variabel adalah umum di masing-masing variabel independen. Jadi untuk eksperimen audit dapat mencocokkan peserta berdasarkan pengalaman mereka dalam akuntansi keuangan. Perusahaan dapat dicocokkan dalam ukuran. Pencocokan secara efektif menghalangi studi tentang karakteristik cocok. Jika ini merupakan masalah, maka dapat mencoba memasukkan variabel yang cocok, misalnya ukuran sebagai variabel penjelas. Namun, inklusi tersebut bukanlah solusi yang sepenuhnya memuaskan, karena variabel yang cocok kemudian tidak dapat secara acak ditugaskan ke kelompok eksperimen. Jadi, jika ternyata berpengaruh, kita tidak dapat mengesampingkan hipotesis alternatif bahwa beberapa variabel yang tidak diketahui bertanggung jawab atas hubungan tersebut. Cara yang kelima adalah penyeimbangan. Dengan menggunakan semua kombinasi urutan perlakuan akan mengatasi dampak efek urutan apapun. Tetapi akan memerlukan persiapan berbagai versi eksperimen. Cara yang keenam adalah mengabaikan variabel, yaitu baik dengan sengaja, jika variabel dianggap memiliki dampak yang tidak penting, atau tidak sengaja, jika dampak tidak dipertimbangkan sama sekali. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pertukaran validitas. Ada 3 masalah validitas yang berbeda dalam melakukan eksperimen, yaitu yang pertama adalah validitas konstruk, yang kedua validitas internal, dan yang ketiga adalah validitas eksternal. Yang pertama adalah ancaman terhadap validitas konstruk. Validitas konstruk menggambarkan sejauh mana konstruk abstrak berhasil dioperasikan. Definisi ini mencakup baik sejauh mana konstruksi diukur, andal, dan sejauh mana mereka memberikan langkah-langkah yang secara efektif menangkap esensi abstraksi. Kemudian nilai 1978 menjelaskan 3 aspek membangun validitas konstruk. Yang pertama, tentukan variabel-variabel yang keduanya dapat diamati dan terkait dengan konstruk. Ini memberitahu peneliti item mana yang akan diukur dan dievaluasi pada langkah berikutnya. Kemudian yang kedua, tentukan sejauh mana variabel yang dapat diamati. Ini adalah ukuran yang dapat diandalkan dari satu atau lebih konstruksi dan sejauh mana hubungan timbal balik di antara item yang diukur. Dan yang ketiga, tentukan sejauh mana ukuran konstruksi yang digunakan akan menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Baik, yang kedua adalah ancaman terhadap validitas internal. Cook dan Campbell 1979 mengidentifikasikan 10 masalah validitas internal yang terpisah. Yang pertama ada pematangan. Ini menyangkut dampak apapun yang terkait dengan berlalunya waktu. Ini akan berhubungan dengan perubahan subjek antara eksperimen berturut-turut atau bahkan selama eksperimen tunggal atau wawancara. Ini juga akan berhubungan dengan karakteristik kasus perusahaan. Kemudian yang kedua adalah sejarah. Ini mirip dengan yang di atas, tapi lebih peduli dengan perubahan lingkungan yang semakin berdampak pada penelitian daripada dengan perubahan dalam subjek. Perubahan lingkungan ini akan berdampak signifikan pada studi longitudinal dan studi di mana pengumpulan data, misalnya wawancara atau eksperimen, dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang ketiga adalah pengujian. Hasil dari serangkaian tes mungkin sebagian besar disebabkan oleh hasil tes sebelumnya. Oleh karena itu, efek dari tindakan yang berulang dapat meluas dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang keempat adalah kematian subjek. Subjek mungkin mati atau lebih mungkin tidak hadir di tengah jalan melalui serangkaian eksperimen atau wawancara. Hal ini akan menyebabkan hilangnya data, tetapi yang lebih serius, ketidakhadiran mungkin bergantung pada faktor-faktor sistematik
subjek yang paling tidak termotivasi dapat keluar dari eksperimen sehingga kita dibiarkan dengan kelompok yang tidak representatif. Menurut Brownell 1995 mengamati bahwa dalam pengaturan eksperimental, kegagalan untuk merekrut peserta dan kegagalan mereka untuk muncul kembali mungkin terkait dengan perawatan, terutama beberapa mungkin telah tumbuh
dengan kenyataan, membuat generalisasi menjadi sulit. Replikasi akan membantu dalam verifikasi hasil, tetapi literatur akuntansi sangat enggan untuk mempublikasikan replika seperti ini, sehingga cenderung tidak dilakukan. Sehingga ada kemungkinan bahwa penelitian akan menghasilkan temuan spesifik sampel. Ini bisa menjadi hasil dari proses pemilihan sampel yang tidak representatif atau fakta bahwa kombinasi yang tidak biasa dari berbagai masalah validitas internal lebih menyebabkan hasil yang aneh untuk proyek penelitian tertentu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Penelitian kuasi eksperimental. Menurut eksperimen Hawthorne tetap menjadi indikator klasik tentang apa yang bisa salah dalam kondisi eksperimental ketika perencanaan tidak cukup mengantisipasi berbagai kemungkinan tanggapan. Eksperimen dilakukan pada periode 1927 sampai 1932 di karya Hawthorne Western Electric di Chicago dan memeriksa hubungan sebab akibat yang seharusnya antara produktivitas sebagai variabel dependent dan kondisi kerja fisik, yang terakhir didefinisikan dalam hal kombinasi pencahayaan, suhu, kelembapan, dan frekuensi waktu istirahat. Tingkat produktivitas sebelum masa percobaan digunakan untuk mencocokkan dua kelompok eksperimen, dan kelompok kontrol dan perlakuan alternatif diterapkan untuk mengamati dampak dari memvariasikan 4 variabel terkait. Sejumlah isu penting muncul dari ini yang memiliki implikasi lebih luas untuk penelitian eksperimental. Yang pertama, proses mencocokkan yang digunakan membuat kita percaya bahwa kita mungkin tidak membandingkan yang serupa dengan yang serupa. Yang kedua, kegagalan untuk mengisolasi kelompok eksperimen dan kontrol di bawah kondisi eksperimen yang identik memberikan ancaman terhadap validitas internal. Yang ketiga, subjek yang berpotensi tidak kooperatif dikeluarkan dari eksperimen sehingga kita mungkin berurusan dengan kelompok yang bias dan tidak representatif. Kemudian yang keempat, kematian eksperimental adalah masalah serius dengan studi longitudinal. Ini jenis ketidakhadiran dan pemutusan hubungan kerja menghasilkan diskontinuitas pengumpulan data. Dan yang kelima, sejumlah besar variabel intervensi yang terkait dengan sikap karyawan untuk bekerja dan satu sama lain telah diabaikan, misalnya pengaruh keamanan kerja. Selanjutnya, ancaman yang diamati terhadap validitas terkait dengan efek Hawthorne dapat dengan mudah dibagi dalam 3 cara. Yang pertama, indeksikalitas dengan variasi perilaku sehari-hari individu dalam eksperimen panjang. Yang kedua, efek eksperimen, bias yang muncul dari peneliti yang berlaku berbeda dari hari ke hari dan antar kelompok, memberikan informasi yang tidak diinginkan yang menghasilkan hasil yang berbeda. Yang ketiga, mediasi subjek, perbedaan yang terkait dengan individu yang menafsirkan persyaratan tugas secara berbeda. Selanjutnya, implikasi untuk ketiga efek ini pada penelitian akuntansi mungkin dijelaskan masing-masing sebagai: yang pertama, ancaman validitas eksternal, karena subjek tidak akan berperilaku sama dengan konteks yang berbeda atau bahkan dalam konteks yang sama dari periode waktu berikutnya. Yang kedua, ancaman validitas internal yang terkait dengan penggunaan peneliti yang berbeda untuk administrasi percobaan ketika mereka tidak ditulis atau tidak mendekati eksperimen dengan cara yang sama. Dan yang ketiga, ancaman validasi internal berasal dari asumsi tentang pribadi karakteristik, kemampuan dan motivasi subjek penelitian, serta pemahaman tentang tugas eksperimental dan instrumentasi. Jenis hasil yang diamati dalam studi Hawthorne memberikan peringatan perawatan yang diperlukan jika kita merenungkan pencarian validitas eksternal yang lebih besar dalam pengaturan eksperimental. Desain kuasi eksperimental terkait dengan pindah dari laboratorium bertujuan untuk mengurangi kepalsuan dari situasi. Pertukaran validasi internal tidak dapat dihindari karena kurangnya kontrol atas variabel asing dan kelompok yang berpartisipasi dapat membuat manipulasi perawatan tidak mungkin, yang mungkin sebagai akibatnya mengancam validitas internal. Perencanaan rinci pada tahap desain sangat penting dalam pengaturan eksperimental. Meski begitu, sangat sulit untuk memastikan 100% mencakup segala sesuatu yang dapat menyebabkan kesulitan, yang berarti bahwa eksperimen tambahan mungkin diperlukan untuk memperbaiki kekurangan. Jika akses ke mata pelajaran yang sangat dibatasi, baik
berdasarkan waktu atau ketersediaan, hal ini dapat menimbulkan masalah dan paling tidak akan menunda analisis. Pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video yang telah kami buat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.